Shalom saudaraku dalam kasih Kristus dimanapun kita berada. Hari ini seperti luar biasanya mungkin sebagian besar kita tidak bisa menyelenggarakan ibadah di rumah-rumah ibadat yang seperti luar biasanya kita lakukan. Tetapi kita beribadah dari rumah. Mungkin ada seperti kami di Ebenezer Family yang melakukan ibadah baik dari rumah ataupun kelompok yang lebih kecil dari Komsel yang kami sebut dengan istilah small family. 5-6 orang bisa berkumpul dan dengan mengikuti peraturan prosedur yang ada dari pemerintah, menjaga jarak dan tetap melakukan semuanya dengan baik. Ya, baik, hari ini kita akan membahas tentang Injil Yesus Kristus. Bicara soal Injil, tentu tidak lepas dari apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu awal-awal Rasul Paulus masuk di sana. Dia mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mula-mula untuk orang Yahudi, lalu kemudian bagi orang di luar Yahudi, yaitu orang Yunani sebagai gambaran bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Dan tentu ini memberitakan satu yang disebut dengan kabar baik atau kabar sukacita, bukan menakutkan, bukan kabar yang mengintimidasi atau menyesatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara kekasih sekalian, kalau mendengar firman yang lalu kemudian tanpa sadar pendetanya nakut-nakutin, kalau enggak memberi perpuluhan kamu akan terhukum, kalau enggak melakukan begini kamu akan tercela, kalau kamu enggak begini dan begitu kamu akan terkutuk dan segala macam. Saya percaya itu bukan Injil Yesus Kristus, itu Injil yang lain, mungkin yang lahir dari kekhawatiran dan ketakutan. Sementara Allah, ini dia esensi daripada Injil itu, yaitu soal kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 berkata demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Syukur kepada Allah, Rasul Yohanes pada waktu di Pulau Patmos menerima satu pewahyuan, menerima satu pernyataan, menerima satu rema yang perlu disampaikan kepada jemaat, bahwa inilah arti kasih sesungguhnya. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan Dia memberikan putranya atau anaknya yang satu-satunya itu supaya menjadi pendamaian, bukan menjadi penakut-nakuti, tapi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Injil Yesus Kristus, ada 2 kisah yang akan saya ceritakan di sini sehingga membuat kita tersingkap tentang apa itu Injil Yesus Kristus di dalam kasih. Kalau kita lihat cerita tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina yang terdapat dalam Yohanes bab yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 11. Cerita ini cukup menjadi cerita yang dasar dari kekristenan. Mengapa? Karena waktu itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menangkap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan itu tentu merasa takut. Perempuan itu tentu terintimidasi karena memang dia salah. Karena memang dia melakukan pelanggaran. Lalu kemudian diarak dan dibawa ke depan Yesus, bahkan dilempar. Di Alkitab dengan bahasa asli dikatakan dilempar ke hadapan Yesus. Lalu kemudian orang-orang tersebut mempertanyakan Yesus untuk menjawab pertanyaan mereka. Sebab di dalam hukum Musa, ketika perempuan atau seorang kedapatan berbuat zina, hukum di sana harus dilontari dengan batu atau dirajam, sehingga darahnya tertimpa kepada mereka sendiri. Tapi harapan mereka pupus, karena ternyata Yesus justru memberi kasih kepada mereka dan juga kepada perempuan tersebut. Tahu dari mana Pak kasih? Ketika orang-orang tersebut mendesak Yesus untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus justru balik bertanya, dengan hukum Taurat mereka, jikalau di antara kalian ada yang tidak pernah berbuat dosa, lontarkan lebih dulu dengan batu
atas perempuan ini. Alkitab mencatat dengan jelas, tidak ada yang melakukan itu. Bahkan mereka mundur teratur satu demi satu dari yang paling tua. Artinya dari orang yang paling berisi hukum Taurat. Dan ketika semua sudah pergi, lalu kemudian mulailah Yesus bercakap dengan perempuan itu dan bertanya, "Hai perempuan, adakah orang yang menghukum engkau?" Kita lihat lebih konkretnya di Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11. Jawab perempuan itu dengan lirih, "Tidak ada, Tuan." Lalu Yesus menyambung perkataannya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudaraku yang terkasih, inilah esensi atau dasar Injil Yesus Kristus. Bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi Yesus datang untuk memberi kasih Allah yang sempurna, yaitu tidak untuk menghukum, melainkan untuk mengampuni. Berapa banyak kita di dalam kehidupan ini memiliki dasar kasih yang sudah terkorupsi, sehingga kita mengasihi orang karena orang tersebut mengasihi kita, atau kita mengasihi orang karena orang tersebut baik terhadap kita. Kita mengasihi orang karena orang tersebut kita belum kenal. Tapi kalau kita sudah kenal, bahkan sifatnya menjijikkan, sifatnya membuat kita tidak senang atau tidak setuju, lalu kemudian kita tidak mengasihinya. Bukan demikian. Allah mengajarkan kita melalui Yesus Kristus, dan Yesus bertemu dengan perempuan yang pada waktu itu hanya Yesus yang bisa melontari dia dengan batu. Ingat, hukum-hukum pelanggar atau ahli-ahli Taurat mau melontari wanita itu dengan batu, tapi mereka tidak bisa. Yesus yang bisa melontari perempuan itu dengan batu, tapi dia tidak melakukan. Ini memberitahukan kepada kita satu pelajaran, bahwasanya apa yang dikatakan firman Tuhan itu tepat. Apa? Bahwa Yesus Kristus datang membawa Injil. Artinya dia diterima apa adanya dengan kasih. Yang kedua, kisah tentang Nabi Yesaya yang 600 tahun ada sebelum Yesus. Dia bernubuat tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Dan cerita ini tentu nubuatan tentang Yesus. Karena dari judulnya, kalau kita baca dari Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12, itu tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan kalau kita baca secara sepenuhnya, ini persis nubuatan dan persis 600 tahun kemudian setelah Yesaya mengucapkan firman ini, terjadi atas Yesus. Tapi apa yang terjadi di dalam nubuatan itu, salah satunya yang mewakili sepenuhnya ini tentang Injil Yesus Kristus, di ayat 5 dari Yesaya 53 dikatakan gini, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Rasul Petrus kemudian mengutip ayat ini dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-24 dikatakan, "Dia telah menanggung dosa kita di atas kayu salib, agar kita hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Ayat ini sering kali kita pakai di dalam perjamuan kudus. Bahkan seperti luar biasanya kita melakukan perjamuan kudus di keluarga Ebenezer, dan sebentar juga kita akan melakukan perjamuan kudus. Maknai ini dengan tepat, bahwa artinya apa? Oleh bilurnya kita telah sembuh. Dia yang menanggung ganjaran kita. Harusnya kita yang terhukum, tapi dia mengambil hukumannya. Harusnya kita yang tertikam, dia tertikam. Harusnya kita yang diremukan, tapi dia yang menjadi diremukan. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal pertukaran terbesar. Saudara dan saya tidak perlu mati di atas kayu salib.
Kita hanya perlu mati dalam baptisan saja, dikuburkan bersama dengan Dia, bangkit dengan hidup yang baru. Sehingga inilah makna Injil Yesus Kristus. Yang pertama artinya kita diterima apa adanya dengan kasih. Yang kedua artinya bahwa Allah melakukan pertukaran terbesar, sehingga tidak ada lagi hukuman, sehingga tidak ada lagi sakit penyakit, sehingga tidak ada lagi siksaan, bahkan kebodohan. Lah pertanyaannya kemudian, Pak Nathan, kami masih mendapatkan hal-hal yang buruk. Saya mau katakan, untuk perkara itu, nikmati. Karena waktu kita belajar dari pengalaman itu, kita sedang belajar mungkin mengampuni orang yang melakukan pelanggaran terhadap kita, melakukan sesuatu apa yang disebut dengan Injil kasih karunia, yaitu mengasihi, dan juga mulai belajar bahwa hidup kita sudah mati bersama dengan Kristus, bangkit dengan hidup yang baru. Jadi kalau kita mengalami satu penderitaan, itu bukan karena Allah yang tidak baik, tapi justru karena Allah begitu baik, sehingga melalui penderitaan, Alkitab katakan, barang siapa yang telah mati, dia tidak lagi memusingkan akan penderitaannya. Sebaliknya, penderitaan itu membangun kesadaran bahwasanya kita sudah bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kesimpulannya adalah jadi bahwa Injil Yesus Kristus itu bicara soal bukan penghakiman, tapi pengampunan dan memberikan kasih. Yang kedua, Injil Yesus Kristus berbicara tentang ganjaran dan hukuman sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, sehingga kita menerima segala kebaikan dan segala penyertaannya. Salam kebenaran yang memerdekakan. Tuhan Yesus memberkati kita.